Ya, kita lanjut untuk materi selanjutnya ya. Di video sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu REST API sama RESTful API. Nah, selanjutnya kita memerlukan sebuah tool yang kita gunakan untuk melakukan proses testing apakah API kita sudah benar atau belum. Ya, untuk melakukan testing ya. Di sini saya menggunakan tool asli bawaannya si browser ya. Nah, di sini saya menggunakan namanya API tester ya. Jadi nanti fungsi dari API tester ini nanti adalah untuk melakukan proses testing ya atau proses debugging atau yang juga mengistilahkan ini untuk melakukan proses apa itu black box sama white box ya. Dan memastikan bahwa RESTful kita itu sudah berjalan sesuai dengan apa itu sesuai dengan rule ya, sesuai dengan rule, sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Mulai dari proses untuk mengambil data, untuk menginput data, mengambil data ataupun untuk menghapus data. Oke, sekarang dibuka di Google Chrome-nya, terus nanti di sini ada namanya extension. Ya, extension. Ini saya klik extensionnya. Terus di sini diklik manage extension. Terus dicari namanya Chrome Web Store. Terus nanti teman-teman cari namanya APA. Ya ini ya, Talent APA Tester ya. Kita pakai yang free edition ya. Oke, terus nanti silahkan di add to Chrome. Add extension. Ini proses install ya. Jadi Talent API nanti ini tool bantuan ya untuk melakukan proses debugging di RESTful API kita ya. Oke, oke ini sudah. Nah, nanti akan di sini ya di extension. Terus ya Talent API tester ini kita pin. Nah, biar nanti dia keluar di sini ya di tab barnya ya. Oke, kita coba klik use Talent API tester. Nah, ini ya, kita sudah punya tool untuk melakukan proses debugging atau melakukan proses untuk testing API kita ya. Di sini metodenya sudah lengkap ya. Get untuk mendapatkan data, post untuk proses insert, untuk proses update, dan nanti untuk proses menghapusnya ya. Oke, terus selanjutnya saya tutup dulu ya. Terus selanjutnya kita melakukan proses coding atau melakukan proses apa itu membuat coding di RESTful kita ya. Di sini saya pakai Visual Studio Code. Oke, di sini masih menggunakan file yang lama bukan admin LTE. Nah, ini nanti untuk mempermudah script kita atau kode kita. Di sini saya bikin sebuah folder baru. Saya kasih dengan nama APA. Dan nanti di dalamnya nanti ada APA dosen ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa kita punya APA yang khusus untuk menangani data dosen. Kalau nanti kita punya mahasiswa, kita bikin sendiri lagi APA underscore mahasiswa, APA underscore data barang, APA underscore jenis barang, APA underscore penjualan dan seterusnya ya. Itu. Jadi di sini sesuai dengan aturan di RESTful APA ya. Di sini bahwa file berupa sebuah objek ya. Oke, di sini saya menggunakan APA dosen ya. Terus ini saya double klik ya. Ini sudah saya codingkan ya. Saya jelaskan step by stepnya. Oke, dengan step by stepnya. Nah, di sini ya untuk baris 2 sampai dengan 3 ya ini kita gunakan sebagai variabel awal yang digunakan untuk menangkap proses atau metode yang dikirimkan ke RESTful kita ya. Di sini ada header konten ya. Ini artinya bahwa
nanti isinya itu nanti akan di convert menjadi JSON. Ya, tadi di video sebelumnya tadi kan ada XML ya. Nah, itu nanti kalau misalnya pengen isinya adalah XML, maka nanti kita akan kerja dengan file XML-nya atau data XML. Oke, terus baris kedua ini ada request ya. Ini ada variable request. Terus di sini requestnya dia mengambil request method dari server yang kita kirimkan. Ya, request itu dari mana? Ya, kita dari sini tadi. Dari sini. Nah, dari sini ya, method request method dari sini. Get, post, put, delete, add, option, dan patch ya. Jadi request yang di sini tadi, ya, request method itu mengambil dari sini. Ya. Kalau get berarti dia nanti mengambil data, kalau nanti dia insert, put untuk update, delete untuk menghapus. Ya. Terus selanjutnya dari request ini nanti dia ditangkap oleh si switch. Switch tangkap. Nah, di sini ya. Ketika request adalah get, maka dia memanggil fungsi get method. Ketika metodnya adalah put atau update, maka dia melakukan memanggil fungsi put method. Nah, di sini ada data ya. Jadi data ini adalah yang kita kirimkan lewat lewat API tadi atau lewat API talent tester tadi ya. Nah, nanti data yang sudah dikirimkan nanti dia akan didecode ya. Nah, didecode. Ini fungsi bawaan dari PHP ya. Di sini fungsinya adalah untuk melakukan proses decode data JSON ya. Jadi ada proses decode sama ada proses encode ya. Ya, begitu juga nanti kalau kita si API nanti menangkap requestnya bahwa dia adalah post, maka dia akan melakukan proses input data atau memanggil fungsi post data. Dilihat juga gitu ya. Oke, terus selanjutnya, nah kita masuk dulu ke fungsi get method atau fungsi untuk memanggil data. Oke, sini saya punya fungsi get method ya. Di sini ada koneksi ya. Ini adalah untuk koneksinya. Ini koneksi database ya. Terus SQL adalah perintah SQL-nya. Nah, ini SQL ada select bintang from dosen. Di sini untuk menjalankan query. Terus di sini kalau nanti hasil query-nya itu tidak nol, ya, maka nanti dia akan membentukkan array. Ya. Oke, jadi di sini bentukan array. Ya. Jika data tidak kosong, ya. Nah, di sini variable array, terus variable itu nanti akan di looping, ya, sebanyak jumlah data. Ya, terus nanti setelah itu hasilnya nanti akan di encode. Ya, jadi JSON encode adalah untuk merubah struktur dari array tadi menjadi file JSON. Oke ya, kalau di atas tadi ada decode, di bawah ada encode. Ya, decode itu berarti adalah data yang dikirimkan dari klien ke server. Encode itu adalah data yang dikirimkan server ke klien. Oke ya, jadi data dikirimkan dari klien ke server itu dia di decode. Data yang dikirimkan dari server ke klien itu dia di encode. Itu ya. Nah, terus sekarang kita coba testing ya. Kita coba testing di sini tadi ya. Di HTTP biasanya localhost ya, localhost. Sebetulnya saya menggunakan 8080 /admin LTE /APA /APA
dosen titik php. Kita menggunakan metode get ya. Sekarang kita coba send. Oke ya, ini responnya oke. Nah, ini hasilnya. Oke ya. Ini get API dosen ya, admin LTE, API dosen. Nah, nanti dia kalau responnya 200 berarti oke, berarti nanti dia akan menghasilkan data seperti ini. Ya. Nah, ini ya. Berarti ini data sudah oke. Berarti ini untuk proses get-nya itu sudah bisa dijalankan sesuai yang kita inginkan. Oke.